warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Oktaviani Wibowo dengan NIM 260001-2013-0063 dari THP Angkatan 2020 kelas A. Gunakan styrofoam sebagai alas, siapkan pisau, gunting, benang, pulpen, penggaris, kertas, dan yang terakhir, ikannya. Praktikum modul 1 topik morfologi. Yang pertama ada mulut, mata, kemudian tutup insang, kemudian insang, sirip dada, sirip dorsal 1, sirip dorsal 2, sirip anus, sirip perut, ekor, KL, finlet, dan yang terakhir gurat sisi. Praktikum modul 1 topik pengukuran bagian tubuh ikan. Siapkan benang dan gunting. Kemudian ukur bagian mulut, gunting dan tandai. Ukur bagian mata, lakukan hal yang sama, tandai pada kertas. Ukur bagian sirip dada, tandai pada kertas. Kemudian ukur bagian kepala, gunting dan tandai pada kertas. Kemudian ukur bagian predorsal, gunting dan tandai pada kertas. Kemudian ukur bagian panjang standar, gunting dan tandai pada kertas. Ukur bagian panjang tubuh hingga ujung ekor. Kemudian ukur panjang tubuh total. Kemudian lakukan pengukuran pada dorsal 1, sirip dorsal 1. Kemudian lakukan pengukuran pada sirip dorsal 2. Lakukan pengukuran pada sirip anus. Kemudian lakukan pengukuran pada sirip perut. Lakukan pengukuran tinggi tubuh. Lakukan pengukuran tinggi minimal batang ekor. Dan berikut hasil yang didapatkan. Praktikum modul 1 topik bentuk tubuh, mulut, dan ekor. Bentuk mulut pada ikan kembung diketahui memiliki bentuk subterminal dan bentuk tubuh torpedo serta bentuk ekor lunet. Praktikum modul 1 topik bentuk sisik, jumlah, dan warna sisik. Bentuk sisik pada ikan bandeng dapat diketahui dari gurat sisinya dan pada bagian ekor belakang. Bentuk sisiknya yaitu stenoid, dan bentuk sisik pada bandeng ini mudah diamati secara kasat mata. Selanjutnya, perhitungan jumlah sisik diawali dengan linea lateralis. Dihitung dan diurutkan serta bantuan alat untuk menghitung yaitu jarum pentul. Kemudian di atas bagian linea lateralis dan kemudian di bawah bagian linea lateralis. Berikut adalah hasil perhitungannya. Selanjutnya, warna tubuh pada ikan kembung.
Bagian atas pada warna tubuh ikan kembung jauh lebih gelap dan disebut dengan warna indigoid, dan pada bagian bawah lebih terang disebut dengan flavin. Siluet warna ini terlihat pada bagian linear atelaris yang memiliki warna pterin. Modul 1, topik tulang tambahan pada operkulum dan letak sirip. Tulang tambahan operkulum dapat dilihat dengan menggunakan bantuan jarum. Terdapat satu pasang tulang tambahan operkulum pada ikan kembung. Selanjutnya, letak sirip dada terhadap sirip perut. Pada ikan kembung, letak sirip dada dan sirip perut simetris sehingga disebut dengan toraik. Modul 1, topik rumus sirip. Pada ikan kembung, rumus sirip yang dihitung yaitu sirip dorsal, kemudian sirip perut, sirip dada, masih sirip dorsal, kemudian sirip anus. Berikut hasil yang didapatkan. Modul 2, topik klasifikasi dan identifikasi. Berikut adalah klasifikasi dari ikan kembung. Modul 3, topik organ dalam dan sistem disgestoria. Kita akan melakukan seksio dengan membelah pada bagian anus, lalu menuju ke linea lateralis, dan memotong bagian perut serta membuat garis lebar agar bagian perut dapat terlihat. Karena ikan kembung memiliki garis perut yang lebih ada di depan, maka pembelahan lebih lebar dilakukan agar organ-organ dalam yang ingin diamati tidak rusak ketika dilakukan pengambilan. Dilakukan penyayatan secara perlahan dan lakukan pemotongan pada bagian sirip dada agar lebih mudah untuk melakukan seksio, kemudian gunting, mendekati insang. Gunakan bantuan pisau jika memang susah untuk dilakukan. Kemudian lakukan penyayatan secara perlahan. Lakukan penyayatan dan pastikan bahwa organ dalam tampak baik-baik saja dan tidak mengalami kerusakan. Setelah organ anatomi dari ikan kembung terlihat, maka gunakan penyayatan dengan hati-hati, kemudian lakukan pengambilan tulang dengan bantuan gunting agar lebih mudah diamati. Lakukan dengan hati-hati dan keluarkan bagian dalam atau anatomi dari sistem disgestoria ikan kembung. Gunakan alat berupa gunting lagi, lakukan dengan hati-hati. Gunakan bantuan pisau untuk mempermudah penyayatan agar tidak rusak. Lakukan dengan hati-hati. Ketika sudah dapat terambil, lakukan dengan pengguntingan pada bagian ujung agar organ dalam dapat terlihat. Berikut adalah organ dalam yang terambil. Ukuran organ dalam dari ikan kembung terlihat sangat kecil karena ukuran dari ikannya sendiri memang kecil. Pada proses pembedahan ini terlihat satu organ reproduksi berupa gonad. Gonad di sini merupakan gonad dari perempuan. Berikut merupakan organ-organ yang telah diambil dari proses pembedahan yang telah dilakukan. Modul 3, topik sistem muskularia. Modul 3, topik hubungan panjang tubuh dengan panjang usus. Usus yang didapatkan ketika hasil pembedahan disusun dan kemudian dilakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan menggunakan bantuan benang agar dapatkan hasil yang akurat. Setelah nanti panjang usus diketahui ketika sudah dilakukan pengukuran dengan penggaris, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung dengan melakukan pembagian dengan panjang standar.
Berikut adalah hasilnya.